جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun kelima sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, kota Mekah saat itu berada dalam kondisi tidak stabil. Banyak penyiksaan dan penindasan yang dialami oleh para sahabat. Jiwa dan raga mereka tertekan oleh pembesar Quraisy yang bertindak semena-mena kepada mereka hanya karena iman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad saat itu pribadinya tidak mengalami apa yang terjadi pada sahabatnya, karena di samping beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau secara politik saat itu berada dalam jaminan pamannya, yaitu Abu Thalib, salah satu perbesar Quraisy yang disegani dari kalangan Quraisy. Namun Rasulullah SAW tidak mampu berbuat apa-apa ketika melihat para sahabatnya dalam tekanan yang sedemikian rupa. Kalaupun kalian bersedia untuk keluar ke negeri Habasyah, di sana ada seorang raja yang tak membiarkan seorang pun dianiaya di daerah kekuasaannya. Kalian tinggallah di sana sampai Allah memberikan jalan keluar, ucap Nabi Muhammad SAW. Dengan sembunyi-sembunyi, berangkatlah kafilah pertama menuju negeri Habasyah, beranggotakan 12 laki-laki dan 4 perempuan. Beberapa ada yang naik tunggangannya, beberapa yang lain ada yang berjalan kaki. Sesampainya di tepi laut, dengan pertolongan Allah mereka mendapati 2 kapal yang sedang berlabuh, dan segera membawa rombongan itu berlayar menuju belahan bumi lain, mencari harapan baru dalam perjalanan hidup. Meski misi ini sudah dilaksanakan secara rahasia, namun pembesar Quraisy akhirnya mencium pergerakan kaum muslimin. Mereka tidak tinggal diam, serta-merta disiapkan pasukan khusus untuk mengejar kafilah muslim. Sayang 1000 sayang, pasukan itu tidak mendapati satupun kapal sesampainya mereka di tepi pantai. Misi pengejaran pun gagal. Banyak dari kita mengetahui informasi tentang hal ini, namun sedikit dari kita yang memahami lebih detail. Kenapa negeri Habasyah yang dipilih oleh Nabi bagi para sahabatnya untuk mencari harapan baru? Kenapa tidak negeri yang lain? Di sini poin menariknya. Sebelum menentukan pilihan, Rasulullah SAW tentu mengamati kondisi dalam negeri, juga negeri-negeri tetangga dengan cermat. Beliau memahami bahwa sumber masalah ada di dalam Jazirah Arab, di mana ada 2 kubu saling bertikai. Di antara umat muslim yang iman mereka sudah mengakar kuat dalam hati, dan kaum kafir Quraisy yang hatinya sudah terbakar rasa benci, tidak mengenal rasa kompromi. Sedangkan kondisi negeri-negeri tetangga saat itu, ada kerajaan Persia yang dibutakan oleh sesembahan mereka, sang api abadi. Ada pula Imperium Romawi yang memperbudak seluruh rakyatnya untuk tunduk kepada penguasa. Tentu 2 negeri tersebut tidak dipandang oleh Nabi sebagai ladang yang cocok untuk mempertahankan benih-benih keimanan dalam sanubari para sahabat. Yang tersisa adalah kerajaan Habasyah yang terletak di seberang lautan. Kondisi geografis ini dipandang begitu menguntungkan bagi umat muslim yang berhijrah, karena lebih menjamin keselamatan mereka dari kejaran kaum Quraisy yang saat itu belum mahir memahami medan laut. Selain itu, Habasyah merupakan kerajaan yang masih menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sang raja selalu ditemani oleh para uskup yang tangan mereka tak lepas dari kitab suci Injil, sehingga ia dikenal sebagai raja yang bijaksana,
selalu menjunjung tinggi keadilan dalam mengambil keputusan. Selain itu, peristiwa kegagalan Abraha dan pasukan gajahnya beberapa tahun silam masih terngiang di seluruh penjuru negeri. Abraha, salah satu gubernur di bawah kekuasaan Raja Habasyah, tumbang oleh serangan luar biasa ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu begitu membekas di setiap memori rakyat Habasyah dan beranggapan bahwa Mekah dan penduduknya memiliki sejarah suci yang layak dihormati. Dan akhirnya, Raja Habasyah benar-benar memenuhi apa yang diharapkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Beliau bersedia memberi jaminan keselamatan dan menghormati akidah umat muslim yang berada di negerinya. Tidak terjadi cekcok antara kedua belah pihak, saling berinteraksi dengan baik dan banyak aspek kehidupan sosial. Berkat hubungan baik tersebut, akhirnya Raja Habasyah beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Saat beliau wafat, Rasulullah SAW mendirikan sholat gaib dan memohon ampunan kepada Allah untuk sang raja. Maka dari itu, mari berbuat baik dengan sesama manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa An-Najasi diambil dari gelar seorang raja, yakni An-Najasi. Raja tersebut bernama Ashama bin Abhar. Itulah awal mula benua Afrika mengenal ajaran agama Islam. Wilayah Ethiopia saat itu dikuasai oleh raja yang adil, yakni Ashama An-Najasi. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia saat ini. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Islam di sana, karena di sana ada seorang raja yang adil dan tidak pernah mendolimi rakyatnya sama sekali. Para sahabat tinggal di Habasyah kurang lebih sekitar 7 tahun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan agama Islam masuk ke negeri Habasyah, sehingga belum ada warganya yang masuk dalam Islam. Tapi raja yang adil tersebut masuk Islam secara diam-diam tanpa diketahui rakyatnya. Dan ketika raja yang adil tersebut, yakni Ashama An-Najasi, wafat, Rasulullah SAW ikut menyolatinya secara dengan sholat gaib sebagai bukti atau sebagai rasa bersyukurnya karena raja tersebut sudah mau masuk dalam agama Islam, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.